Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama saya Mat Syairozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran fungsi kuadrat. Nah, ini berarti bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini nanti kita akan menentukan fungsi kuadrat jika diketahui suatu grafik. Nah, di pertemuan yang pertama itu kita tentang bagaimana caranya menggambar suatu fungsi kuadrat ya menjadi suatu grafik. Dan ini linknya akan saya taruh di deskripsi, oke? Jadi pada kali ini tujuan belajar kita ya ada 3 macam bentuk ya. Nanti ketika ada suatu gambar parabola ya fungsi kuadrat seperti ini diminta untuk menentukan rumusnya seperti apa. Nah, ini yang pertama jika diketahui titik potong dengan sumbu X ya yang warna hijau ini. Yang kedua jika diketahui titik puncak atau titik baliknya yang warna hijau ini. Jadi ada titik puncak, ada titik balik. Kalau kurvanya kok menghadap ke bawah, berarti yang hijau ini disebut dengan titik puncak. Tapi kalau nanti yang kurvanya menghadap ke atas seperti ini, nah, maka puncaknya ya kan di bawah, berarti bukan titik puncak ya, tapi namanya titik balik. Oke, jadi ada 3 macam. Yang pertama kalau diketahui titik potong dengan sumbu X. Yang kedua kalau dia diketahui titik puncak atau titik balik. Yang ketiga kalau diketahui sembarang titik ya, sembarang terserah ya. Oke, seperti itu. Yang pertama langsung saja ya. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X, misalkan titik potong dengan sumbu X itu adalah X1,0 dan X2,0, maka rumusnya ya ini agar lebih cepat kita gunakan rumus ini. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2, di mana A itu adalah suatu konstanta yang harus kita cari dulu. Oke, contoh. Di sini kita punya suatu fungsi kuadrat ya, suatu kurva, suatu grafik ya seperti ini, memotong sumbu X di titik ini. Jadi ada titik 1 itu artinya adalah 1,0 ya. Ini saya kasih warna yang lain, coba ya, warna ini sebetulnya titiknya adalah 1,0, sementara ini adalah titiknya 3,0. Kemudian kalau 6 ini titiknya adalah yang 0 apanya? Nah, X-nya kan, Oke, betul ya. Oke, jadi X-nya 0, Y-nya 6 ya, kalau ini X-nya 1, Y-nya 0. Oke, nah ini kita gunakan rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. X1 dan X2 itu merupakan titik potong dengan sumbu X. Tadi diketahui bahwa X1-nya itu 1, X2-nya itu adalah 3. Berarti kita tinggal memasukkan saja Y sama dengan A ya, ini saya kasih warna yang lain, coba ya, Y sama dengan A kali X min 1 dan X min 3, karena tadi titik potongnya adalah 1 dan 3. Ini kita kasih tanda ya, karena ini penting. Selanjutnya kita akan gunakan informasi yang lain diketahui, yaitu melalui titik 0,6 ya, ini kan melalui titik 0,6. 0,6 itu artinya X-nya 0, Y-nya 6. Berarti kita bisa memasukkan dari yang dikotain ini ya. Jadi Y-nya 6, Y-nya 6, kemudian X-nya diganti 0. Oke. Jadi 0 kurangi 1 ya min 1, 0 kurangi 3 ya min 3. 0-nya hilang. Min 1 kali min 3 ya 3. A kali 3 sama dengan 6. Oke, berarti A-nya sama dengan 2. Kok bisa 2, Pak? Ya, ini sebetulnya asalnya dari mana? Yaitu 6 dibagi 3. Jadi 2. Karena A sama dengan 2, sehingga bisa kita masukkan di yang kita kasih kotak putus-putus ini menjadi Y sama dengan 2 kali X min 1 kali X min 3. Ya, karena A-nya kan ketemunya 2. Ya, dari yang kotak ini. Kemudian kita kalikan. Nah, kalikannya bagaimana, Pak? Oke, kalikannya seperti ini ya. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 1 kali X, min 1X. Min 1 kali min 3 jadi plus 3.
Terus kita sederhanakan, ya ini min 3x dengan min x, nah, min 3, min 1. Min 3 dikurangi 1 berarti min 4. Terus kemudian kita kalikan dengan sifat distributif. Jret, jret, jret. Berarti jadinya 2x kuadrat min 8x plus 6. Inilah fungsi kuadrat yang dicari. Oke. Silakan bisa dicermati. Baik, sekarang kita akan ke bentuk yang kedua, yaitu apa? Jika diketahui titik puncak atau titik balik. Nah, misalkan titik puncaknya itu koordinat adalah xp, yp, ya p itu puncak ya. Jadi xp, yp itu x puncak dan y puncak. Oke, rumusnya adalah y sama dengan a kali x min xp kuadrat plus yp. Jadi xp dan yp itu merupakan koordinatnya. Contoh, kita punya suatu kurva, suatu grafik seperti ini. Dari informasi ini kita tahu bahwa titik puncaknya adalah ini 2,5 ya. Ini kita tulis di sini 2,5. Berarti ini xp dan yp. Itu ya. Tentukan fungsi kuadrat dari gambar tersebut. Kita masukkan rumusnya seperti ini. xp kita masukkan ya. Jadi xp-nya itu 2. Kemudian yp-nya 5 karena 2,5 tadi. Kemudian ini kita tandain. Selanjutnya kita gunakan informasi yang lain ya. Nah, yaitu apa ini? Memotong ini, titik ini ya, titik 1 ini apa koordinatnya ini? Ini koordinatnya adalah 0,1 ya. Berarti melalui 0,1. Nah, melalui 0,1 berarti x-nya 0 dan y-nya 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Y sama dengan A kali X min 2 pangkat 2 plus 5. Nah, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 1. Ini X 0. 0 kurangi 2 ya, min 2. Nah, min 2 pangkat 2. Oh ya, plus 5 ini pindah ke kiri ya, menjadi min 5 ya. Terus ini min 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Terus yang di sini 1 kurangi 5 kan min 4. Sehingga kita dapatkan A sama dengan min 4 dibagi 4. Hasilnya adalah min 1. Jadi asalnya itu ini min 4 dibagi 4 ya. Bukan 0 ya, tapi min 1. Sehingga karena A-nya sama dengan min 1, kita kembalikan lagi di yang kotak putus-putus ini. Y sama dengan A kali X min 2 pangkat 2 plus 5. Maka A-nya ganti min 1. Kemudian kita jabarkan ya. Oke, sekarang ada pertanyaan, Pak, ini kok jadi kuadrat min 4x 4 dari mana? Oke, ini sebetulnya asalnya dari sini ini min 1 ya. X min 2 pangkat 2 itu artinya X min 2 dikali X min 2. Nah, terus dikali kayak tadi, seret ya. Nah, kayak ini tadi caranya, kayak yang di pertama tadi. Nanti kalau disederhanakan ketemunya adalah X kuadrat min 4x plus 4 ya. Nah, ini saya langsung. Oke. Setelah itu kita buka kurungnya karena ini ada A-nya min 1 kali jret seret. Nah, berarti ketemunya adalah tandanya berubah semua yang dalam. Jadi ini jadi min 4x jadi plus 4x plus 4 jadi min 4. Nah, kebetulan ini bisa disederhanakan ya min 4 dan 5 yaitu min 4 tambah 5 ya 1. Oke. Sehingga kita dapatkan rumus fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 1. Oke, bisa dipahami ya. Kita akan beranjak di topik berikutnya yang C, yaitu ketika yang diketahui adalah 3 titik sembarang. Nah, 3 titik sembarang ini biasanya seringkali
keluarnya di SMA ya. Kalau diketahui sebarang titik, 3 titik sembarang ya, berarti kita gunakan rumus umumnya aja. Bentuk umum persamaan, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Atau juga ada yang mengatakan begini ya, Fx juga ada, Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,1, 3,1 dan 4,5. Dan di sini kita gambarkan biar lebih bisa membayangkan ya. Oke, ini 3,1. Ini 4,5 ya. Jadi ini koordinatnya adalah 4,5. Yang ini berapa ini? 3,1. Terus yang ini 0,1. Oke. Jadi masing-masing titik kita gunakan. Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C ya. Melalui 0,1 berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 1. Nah, berarti 1 sama dengan A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. 0 kuadrat 0 kali A ya 0, B kali 0, 0. Berarti C, tinggal C saja, yaitu C sama dengan 1. Ini kita tandain habis ini. Karena C sama dengan 1, sehingga kita masukkan di AX kuadrat plus BX plus C tadi, C-nya kita ganti dengan angka 1. Nah, ini kita tandain. Setelah itu kita gunakan titik yang lain. Ya, melalui titik apa? Sekarang kita gunakan titik 3,1. Berarti X-nya 3, Y-nya 1. Seperti ini, sehingga ya 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali A, 9A. B kali 3, 3B. Oke. Ini ada 1, ini ada 1. Ya, pindah ruas 1 kali 1, 0 ya. Atau boleh kita coret-coret juga boleh. Oke. Jadi satunya pindah ke sini jadi 1 kurangi 1, hasilnya 0. Kemudian ini kan bisa kita pindah kan ya. Bisa kita pindah, 3B-nya pindah jadi min 3B. Kalau disuruh B sama dengan, berarti ini asalnya kenapa kok B sama dengan 3A? Ini asalnya itu dari B sama dengan 9A ya, 9A ini dibagi dengan min 3. 9 bagi min 3 ya min 3. Oke, seperti itu. Lanjut. Sekarang kita gunakan informasi lagi, satu lagi yaitu melalui titik 4,5. Berarti X-nya 4, Y-nya 5. Oke, jret. Tadi kan X kuadrat plus 1 ya, karena Y-nya 1. Sehingga kita masukkan Y-nya 5, X-nya 4. 4 pangkat 2, 16. 16 kali A ya 16A. B kali 4, 4B. Terus ada angka 1 ini kita pindah ke kiri jadinya min. Berarti 5 kali 1 jadinya 4. Ya, 4 ini dari mana Pak? Dari 5 kurangi 1. Kemudian diketahui lagi tadi bahwa ya, oh ya ini perlu kita sederhanakan. Kebetulan bisa, ini ada 4, 16, 4. Berarti kedua ruas dibagi dengan 4 ya. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4 ya 4. 4 bagi 4 ya 1. Nah ini kita gunakan B sama dengan min 3A. Berarti B yang ada di sini kita gantikan dengan min 3A. Karena tadi diketahui yang di kotak tadi B sama dengan min 3A. Oke. Sekarang 4A ditambah negatif 3A. Ya 1A. Berarti ketemunya A sama dengan 1. Oke. Jadi A sama dengan 1. Maka kalau ingin mencari B tadi kan diketahui B itu kan sama dengan min 3A. Nah, A-nya 1. Ya dimasukkan. Berarti min 3 dikali 1. Ya min 3. A1, B min 3, C1. Berarti kita tinggal memasukkan saja. Yaitu bersama fungsi kuadratnya X kuadrat. Ini ada 1 sebetulnya tapi nggak usah ditulis. Karena koefisien 1 itu nggak usah ditulis. X kuadrat min 3X plus 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi yang C ini memang agak panjang ya. Oke. Nah, ini rangkuman ya.
rangkumannya, kalau diketahui titik potong dengan sumbu X, maka kita gunakan rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kalau diketahui titik puncak atau titik balik, fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A kali X min XP pangkat 2 ditambah YP. Dengan catatan XP dan YP itu merupakan koordinat titik puncak. Sedangkan yang C jika diketahui sembarang titik, ya bebas titiknya sembarang, maka kita gunakan rumus umum saja, yaitu X kuadrat plus BX plus C. Ini agak lama yang C. Oke. Nah, agar lebih memahami ya kawan-kawan, ini kita coba latihan dulu. Ini ada latihan, ya ini diketahui apa ini? Berarti ini diketahui titik potong dengan sumbu X ya. X-nya berapa ini? Ini min 5 sama plus 2. Kemudian informasi lain yaitu yang di sini min 10. Silakan dicoba, nanti kalau betul harusnya jawabannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Oke, silakan coba ya. Yang kedua, ini diketahui titik balik ya. Kenapa titik balik? Karena kurvanya menghadap ke atas ya. Diketahui titik baliknya koordinatnya adalah 2, berapa ini? 2, min 3. Oke. Ya ini diketahui ini 2, min 3 ya. Kemudian ininya titiknya 0,5. Silakan dicoba gunakan rumus yang XP YP tadi. Kalau ketemu nanti hasilnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 5. Oke. Silakan dicoba ya. Berikutnya. Nah, ini adalah titik puncak ya, karena menghadap ke bawah. Diketahui titik puncaknya ini 3,7 ya, 3,7, sementara yang ini adalah 0, min 2. Silakan dicoba menggunakan rumus XP, YP. Kalau sudah nanti hasilnya harusnya adalah min X kuadrat plus 6X min 2. Kalau tidak seperti ini berarti mungkin ada sedikit kesalahan ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, baik sobat semuanya, terima kasih atas perhatian kalian. Kita cukupkan sekian ya. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat dan membawa keberkahan, ya kan? Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.